Hmm, dalam bahasa Arab, loh kok ini? Allah. Bukan. Dalam bahasa Arab Apa? itu ilah, bukan Allah. Hmm. Nah, ini dalam bahasa Arab nih. Ini kamus Arab, English Arab ya. Hmm. Hmm. God di sini God. Di sini Hmm. bahasa waduh ini kok. Bahasa Arabnya ilah, bukan Hmm. Allah. Tapi kan Nah, serapannya artinya kan itu bang. salah serapannya. Seharusnya serapannya kalau memang Serapannya apa? kalau terjemahan LAI diserapnya menjadi Allah kan? Iya kan? Nah. Seharusnya bukan Allah tetapi ilah. Enggak. Jangan terjemahan lain, terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Qur'annya salah. Bukan dari Kalau Allah, kata Allah tuh. bukan kata Allah itu Jadi, nama, bukan bukan proper name, bukan generic name dia. ah, Proper di name. situ, disitulah Bang Tengku kekeliruan Allah itu kita. nama siapa? Jadi kalau di Iya. kami Bang, Allah itu bukan proper name Bang, generic Nah, name. pertanyaanku, Begitu. kata kata Allah atau kata Allah di dalam perjanjian baru itu diambil dari terjemahan apa? Terjemahan Theos kan? Betul nggak? Bisa, Ini kalau ambil contoh. bisa. Nah, Terjemahan Theos tadi Theos kan aku bisa, Kurios pun bisa Bang. makanya tadi di dalam Hmm. kalau kalau kata Tuhan dalam bahasa Yunani Hmm. itu kan Theos. Nah, kita lihat Allah di dalam dalam kalau aku ambil contoh Yohanes 1 ya. Hmm. Yohanes 1 ayat 1. Contoh, kita ambil contoh. Kita ambil contoh nih. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, Hmm. di sini kan Allah nih. Hmm. Kita klik. Nah, Allah itu diambil dari kata Theos, Theos. diterjemahkan menjadi Ya, Allah. Seharusnya bukan ya, Allah, tetapi ilah kalau ya. tetap menggunakan bahasa Arab. Tetapi, kalian pernah perhatikan nggak? Di dalam perjanjian lama, kata Hmm. Allah ini menjadi proper name, bukan generic name. Hmm. Hmm. Ambil Perjanjian contohnya. lama. Yes. Hmm. Hmm. Aku buka dulu nih, Sabda Web. Sabda Web. Aku ambil contoh nih, Kejadian 2 ayat 4. Di sini dikatakan, demikian regard langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah. Nah, di sini ada generic name, ada proper name. Hmm. Hmm. Kalau ini adalah artinya Tuhan, berarti kan nggak Salah mungkin bang, ini. salah bang. Gimana? Tuhan yang huruf besar itu proper name. Allah Hmm. yang huruf kecil itu generic name. Gitu bang Tetapi bacanya di bang. tetapi kalau kita ngambil di Sefaria, Hmm. Allah Hmm. ini diterjemahkan dari YHWH, Tuhan tetap Tuhan, God di situ. Mana Safari? Mana Oke, kita lihat Safari-nya? Sefaria ya. Hmm. Yang mana itu bro? Mana itu bro? Ayat berapa itu dulu tadi bro? Kejadian 2 ayat 4. Hmm. Kejadian 2 ayat 4 ya. Sefaria. Kita lihat di Sefaria. Kejadian itu di Tanak, Genesis. Kejadian berapa tadi ya? Kejadian 2. Alah, lupa aku. Kejadian 2 ayat berapa tadi aku bilang? Ayat 4 kah? Kejadian 2 ayat 4. Nah, nih kan. Di sini Win God YHWH. God ini kan Tuhan. YHWH ini diterjemahkan menjadi Allah. Enggak bang. Bacanya enggak begitu bang. Kalau God itu Jadi, dia Allah bang. Kalau God itu Allah, YHWH itu Tuhan. Coba lihat bahasa kebalik Ibraninya, saya. Bang. Coba lihat bahasa Salah Ibraninya. seharusnya. Bang, coba lihat bahasa Ibraninya, Bang. Ini kalau bahasa Ibrani ini Iya. YHWH ini bahasa Ibrani ya. Kalimatnya coba lihat. When God YHWH made earth and heaven. Jadi gini bang, kan tadi kan seperti yang kami bilang, Allah itu di kami itu kan generic name. Jadi kalau abang ke Sefaria tadi, ya kan, God itu Allah bang, YHWH itu Tuhan. Jadi memang YHWH itu nggak bisa diterjemahkan secara literal dia Allah karena kan nggak cocok karena YHWH itu bagi kami itu proper name. Ya, Itu proper dia. name. Oke. Nah, sekarang permasalahannya ya, LAI ini menerjemahkan ke dalam menyerap bahasa Arab tapi salah. Karena seharusnya Theos itu diterjemahkan menjadi ilah kalau mau menyerap bahasa Arab, bukan Allah. Karena Allah itu kalau LAI bikin alasannya begini gimana bang? Karena nggak ada lagi kata yang lain yang bisa disematkan dalam bahasa Indonesia menyebut nama ada Tuhan. ada ilah. Apa? Ilah dia.
Karena gini, Ilah itu ilah itu artinya Tuhan, sesembahan. sesembahan kan? Iya. Ya kan Makanya tadi kan sesembahan aku kan dibuat bukan sesembahan kan bukan generik name, Bang. generic name. Nah, ini ulangi lagi ya. Ulangi lagi ya. Nih. Nih, penyerapan yang salah. Nih tadi ulangin tadi di sini dari awal nih ya. Nah, ini kata Tuhan, padanan kata Tuhan dalam berbagai bahasa itu kalau dalam bahasa Inggrisnya God, bahasa Hebrew-nya Elohim, Eloah, El, bahasa Aramaiknya Elah, bahasa Yunani-nya Theos. Nah, kan bukan Theos bahasa ini Indonesia kan, Bang? apa? Kan bukan bahasa Indonesia tuh kan? Belum bahasa Indonesia. Ini kan God. Ah, Kalau God ah, diambil God ini kan padanan kata, tapi kan nggak ada bahasa Arab di sini kan? Kan nggak ada bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Arab kita lihat di sini. Ah, aduh. Nah, di dalam bahasa Arab, God itu bahasa Arabnya ilah, bukan Allah. Ilah. Artinya ketika diterjemahkan oleh LAI di sini Theos ini yang God tadi, seharusnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa menyerap bahasa Arab, jangan Allah tetapi ilah, itu baru benar. Tetapi kalau Allah salah, karena Allah itu nama. Satu-satunya kitab suci yang menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhannya cuma Islam. Nggak ada Al-Quran, nggak ada kitab suci lain. Coba cari. Tapi menurut Quran sendiri bukan begitu. Menurut apa? Menurut Quran sendiri bukan begitu. Menurut Quran sendiri. Apanya menurut Quran sendiri? Ya, karena menurut Quran itu orang Yahudi dan Nasrani juga memakai kata Allah. Menurut Quran ya, bukan menurut siapa-siapa. Oh iya, kalau menurut Quran benar. Ketika Allah berfirman kasih kepada datanya, Musa Bang juga, Steven. Kasih ketika datanya, Allah Bang berfirman, Steven. kalau di dalam Al-Quran memang jelas dalam Al-Quran Allah, karena ketika Allah berfirman kepada Musa juga ketika di surat Taha dia menyebut namanya Allah. Nah permasalahannya Tapi Yahudi dan Nasrani Arab kan ketika mereka menyebut nama Allah itu bukanlah nama pribadi, tetapi gelar. Tuh, siapa bilang? Coba buka kamu Coba Musa baca Muqaddas. Al-Quran. Coba baca Al-Quran. Di situ orang Di mana? Di ayat Yahudi, berapa, coba? Nasrani, Ayat berapa? Ayat berapa? kalau tidak salah ya. Nama Allah itu ya Allah sendiri yang membuat nama itu, bukan manusia yang buat itu. Tapi menurut Quran sendiri itu apa? Diucapkan juga oleh orang Yahudi dan Nasrani Arab. Kata Yahudi Allah dan itu. Iya, kalau kita ambil di dalam Iya kamus kan? Al-Muqaddas, dengarkan. Kita ambil dalam Bukan Al-Muqaddas, kamus Al-Muqaddas, Gitu. kamusnya Bible Arab, ya, kamusnya Bible Arab. Kata Allah itu menjadi nama Tuhan di situ. Di kamusnya Al-Muqaddas, Bible Arab. Itu menjadi nama, dia bukan gelar. Allah itu nama, nama. Ismun ilah. Bro, Ya, tapi Bang. enggaklah berbahaya jadinya ketika misalnya Allah itu adalah Firman kan? Itu kan berbeda dari nama Tuhan yang disembah oleh Musa itu. Loh, kita kan nggak tahu ketika Tuhan bertemu Musa dia menggunakan bahasa Ibrani atau bukan, kita nggak tahu karena Musa tidak hidup dan besar Musa hidup dan besar di Mesir, Bang Berkat. Tidak mungkin raja mengikuti bahasa budaknya. Yang diperkenalkan di dalam orang Israel itu kan ketika dia mengatakan itu kan inilah namaku untuk selama-lamanya itu kan memang Yahweh. Ya, di kitab Ulangan ya. Keluaran. Di kitab Keluaran. Oke. Tetapi di dalam Al-Qur'an, di surat Taha itu Allah memperkenalkan namanya dengan namanya. Innani anallah, aku ini Allah. Iya, berarti kan berbeda dong dengan sesembahan Musa kan. Ya itu kita nggak tahu. Sekarang kita lihat dulu ini Musa ketika bertemu di Gunung Sinai itu menggunakan bahasa apa, Bang? Kita Bahasa lihat Ibrani. kalau coba Abang cek bahasa Ibrani itu ditemukan tahun berapa? Musa hidup di tahun berapa? Kalau kita lihat sejarahnya itu orang ini ya mulai dari itu kan yang bukan Ibrani itu kan dari ini ya dari
Abraham ya, dia kan bukan dari Ibrani, dia dari suku lain ya. Karena kan Si- Ibrani itu Musa berasal gini dari, Bang, memberkat. Musa ini dari suku Lewi, iya, ya. dengar dulu. Ah. Saya tadi dari suku Lewi, jadi dengar dulu, Bro. Jadi gini, Abraham itu kan suku lain gitu ya. Dia bukan suku Dia dari orang, ya dari Irak. keturunan Eber. Hmm. Bahasa Ibrani itu diambil dari keturunan Eber. Jadi Eber ini keturunannya itu di Kanaan. Nah, di Kanaan kemudian Abraham pindah ke Kanaan kan. Jadi ketika dia pindah ke Kanaan, mereka memakai bahasa Kanaan. Nah, makanya itu ketika itu kan di dalam Keluaran itu kan jelas di situ. Ketika Musa datang kepada apa namanya, kepada Firaun, apa dikatakan di sana, orang-orang Ibrani. Iya, Jadi tapi Ibrani. tapi gini Bang Berkat. Iya. Gini. Musa memang orang Ibrani, tetapi Dia maka Ibrani. ya, tetapi Musa besar dan hidup di Mesir. Nah, pada saat itu orang-orang Ibrani, orang-orang Bani Israel itu menjadi budak di Mesir oleh Raja Firaun. Nah, menurut sejarah ya, orang Ibrani yang diperbudak oleh Musa pada saat itu tidak menggunakan bahasa Ibrani karena tidak mungkin raja mengikuti bahasa budaknya, tetapi budaknya mengikuti bahasa rajanya. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita lihat sejarahnya nih, bahasa Ibrani ini adanya tahun berapa? Sementara Musa hidup di tahun berapa? Ya, bahasa Ibrani tahun berapa? Karena kan ini kitab Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai itu bukan berbentuk buku, tetapi dua lempengan loh batu. Nah, sementara lempengan itu udah nggak ada lagi. Artinya Taurat yang dipegang sekarang ini udah ditulis ulang dengan bahasa Ibrani. Nah, kalau memang pakai pemahaman kami orang Muslim, ya Allah berfirman pada Musa dengan menggunakan namanya Allah. Karena kalau memang dia menggunakan nama lain, tentu ada maksudnya diberitahukan oleh Nabi Muhammad, nggak mungkin nggak diberitahukan, tapi tidak ada dalilnya. Jadi begini, Bro. Itu kan Nabi Musa itu memang dia diasuh oleh orang siapa ya, orang ini ya, Mesir. orang Mesir. Firaun. Perlu kamu satu catatan bahwa Musa itu dibesarkan oleh ibu kandungnya. Itu yang pertama. Ya, ibu kandungnya juga orang Mesir, Bang. Enggak, orang Ibrani. Orang Ibrani. Ya, Bapak mamanya itu satu suku. Iya, bapak mamanya Nabi Musa itu asli orang Ibrani, orang Betul. Israel. Memang orang Ibrani, dia dari suku Lewi. Iya, dari mamanya itu dari suku Lewi, bapaknya juga dari suku Lewi. Kalau yang di Mesir itu mama angkatnya, makanya Iya, Musa itu kan artinya kan anak yang diambil dari air. Karena dulu mau dibunuh itu semua anak-anak Israel yang di Mesir itu. Lalu datang mamanya dibikinlah di air. Lalu datang istrinya Firaun, diambillah dia, diangkatlah dia jadi anak. Begitu ceritanya, lanjut. riwayatnya dari Alkitab. Jadi ketika dia diambil orang Firaun itu, orang Mesir itu oleh oleh putri Firaun itu, dia kan tanya, ini siapa orang tuanya? Lalu orang itu katakan ini mamanya, orang dari Levi itu. Oh gitu. Jadi disuruh diambil mama orang tua kandungnya ini, disuruh ngasuh anaknya supaya anaknya itu disusui kan, karena nggak bisa hidup kalau nggak disusui si Musa ini. Betul. Jadi disusuilah oleh mama kandungnya hingga besar dengan perjanjian bahwa ketika anak itu nanti besar, maka anak itu menjadi anak putri Firaun itu. Putra mahkota. Nah, jadi begini, Bro. Ketika ketika orang Israel ya, sejarah orang Israel pergi ke Mesir ya. Ketika orang Israel itu pergi ke Mesir itu kan bukan 1-2 orang. Mereka itu kan satu keluarga besar ya, dari Yakub, mulai dari Ruben, Simon, Levi, Yuda, dan mereka itu bukan tinggal di tempat orang tinggal di tempat orang Mesir. Mereka itu kan
di tanah apa itu namanya, lupa saya namanya itu. Mereka itu tersendiri di situ. Jadi mereka masih menggunakan bahasa Ibrani. Gitu loh, Bro. Mereka masih Gini, menggunakan bahasa Ibrani. gini Bang Berkat. Musa ini kan besar dan lahir di Mesir, di bawah kerajaan Mesir, di kerajaan Firaun. Nah, ketika Musa dibesarkan, hidup dan besar di kalangan orang Mesir, ya, di dalam sejarah orang-orang Bani Israel yang menjadi budak Firaun pada saat itu menggunakan bahasa Mesir, tidak menggunakan bahasa Ibrani, karena memang dari dulu sejarahnya itu bahwa tuan itu raja itu tidak mungkin mengikuti bahasa budaknya, tetapi budaknya yang mengikuti bahasa rajanya. Nah, Ini begini, pertanyaan Bro. kita, bentar, bentar, Begini, bentar, Bro. Bang, bentar. Oke. Ya, jadi yang kita tanya ini, yang timbul pertanyaan kita ini, ketika Musa menerima Torah di Gunung Sinai itu dengan bahasa apa? Karena kalau dibilang bahasa Ibrani, Torah yang ditulis sekarang ini kan ini udah ditulis ulang, bukan Torah yang diterima Musa. Karena Musa menerima Torah itu pada saat itu kan dua, kalau di dalam dua loh batu, ya kan? Bukan di dalam kertas. Nah, artinya kertas ini udah ditulis ulang. Pertanyaanku, Musa hidup abad berapa sebelum Masehi? Sementara bahasa Ibrani itu ditemukan abad keberapa sebelum Masehi? Ada selisih jaraknya antara Musa dengan ditemukannya bahasa Ibrani. Karena sebelum bahasa Ibrani itu ada bahasa Suryani, ada bahasa Aramaik, ya kan? Nah, apa bahasa yang dipakai Tuhan pada saat berfirman kepada Musa di situ? Kita nggak tahu, karena nggak ada sejarahnya, nggak ada itu. Kita hanya bisa menerka-nerka ini. Apakah menggunakan bahasa Ibrani atau bukan? Kalau menggunakan bahasa Ibrani, ada selisih jarak nih antara bahasa Ibrani dengan hidup Musa ini, ada rentang waktu yang jauh, ya kan? Kemudian ditemukannya udah lupa pula aku dia. Itu kapan? Kan jauh 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 berapa abad setelahnya. Gulungan laut mati itu ditemukannya kapan? Di Belum dalam berkat kan ada di laptop. dalam Keluaran 21 aja, Bang. Kata Ibrani itu sudah muncul, Bang. Di Jadi mana? di dalam Keluaran 21 itu udah disebutkan langsung eksplisit kata Ibrani atau orang Ibrani. Jadi bahasa Ibrani itu Musa itu udah memakai bahasa Ibrani. Cuman gini ya, Bang ya. Yang perlu orang Abang ketahui kronologisnya ya. Itu bangsa Ibrani sama bangsa Mesir itu satu 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 komplek gitu ya, satu komplek. Jadi kalau orang Ibrani ketemu orang Mesir, ya mereka berbahasa orang Mesir. Tapi kalau orang Ibrani ketemu sama orang Ibrani, ya mereka berbahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani itu sudah dipakai di zaman Musa. Dan Ya itu gitu, sudah Bro. Jadi disebutkan gini, di Bro. dalam Alkitab. Gini juga, Bang Daud. Ini bukan begini. Kita kan di Indonesia ini ya. Di Indonesia ini kan kita nggak mungkin dong kita maksudnya pemerintahan kita lalu mengikuti bahasa Nias gitu. Tapi bahasa Nias itu tetap eksis walaupun memang bahasa di Indonesia ini adalah bahasa Indonesia, tetapi bahasa Nias tetap eksis, bahasa Jawa tetap eksis, bahasa Papua tetap eksis. Jadi begitu, kalau kita memperdanankan di dalam kejadian itu, di dalam waktu masa Musa itu, mereka memang menggunakan bahasa Ibrani dan itu terbukti gitu. Terbuktinya itu tulisan-tulisan bahasa Ibrani itu yang menggunakan kata YHWH itu. Nah, cuman tulisannya itu berubah memang. Tulisannya yang berubah. Tapi bahasanya tidak berubah. Tetapi namanya ini ya, saya ketika dosen maksudnya guru Ibrani saya berbicara sama saya, guru Ibrani saya itu orang Islam, bro. Pak Sapri namanya. Jadi guru Ibrani saya berbicara, memang bahasa itu seiring berjalannya waktu tetap ada namanya revolusi bahasa. Jadi memang kita nggak bisa jamin bahwa bahasa yang ada pada saat itu dengan bahasa yang sekarang itu sama. Tetapi memang ada perubahan-perubahan yang mungkin kita tidak mengerti. Tetapi secara linguistik kurang lebih sama gitu.
ada yang kesamaannya itu besar, tetapi ada juga yang perbedaan gitu. Jadi dosen saya sendiri mengakui bahwa begini, di dalam orang Ibrani pada saat itu mereka menggunakan bahasa Ibrani itu di saat mereka ibadah-ibadah saja, sama seperti Islam itu. Islam itu menggunakan bahasa Al-Quran ketika orang-orang Islam itu di masjid gitu. Tetapi ketika di luar masjid memakai bahasa masing-masing. Nah, yang terjadi pada saat itu ketika setelah zaman Musa itu kan mereka kan terjadi pembuangan-pembuangan tuh. Makanya ketika mereka di dalam di dalam bait suci atau di mana-mana itu, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, mereka menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi ketika mereka berbicara kepada yang lain, mereka terkadang menggunakan bahasa yang menjajah mereka. Kan orang Israel ini kan terkenal dijajah terus ya. Walaupun mereka pernah menduduki tempat, tapi mereka terkenal dijajah dari dibuang ke Babel, dibuang ke sana, dibuang ke sini. Nah, kemudian barulah Yesaya menulis surat itu kembali kan. Jadi Yesaya menulis surat itu kembali itu karena memang di dalam Ibrani itu kan sudah terkenal tuh bahwa mereka itu menghafal Taurat. Sama seperti Islam itu loh kan. Islam itu kan menghafal Al-Quran kan. Jadi Yesaya ini dia Yesaya siapa ya? Iya Yesaya kalau nggak salah. Ezra. Jadi Ezra ini menulis kitab Taurat itu kembali karena kan namanya kitab-kitab itu kan ada yang sudah berbobok di dalam di dalam bait suci itu. Karena kan kitab-kitab pada waktu itu kan sangat sakral, itu disimpan di dalam bait. Karena kan tidak boleh dibawa ke rumah, itu harus dihafal saja bisa dibawa ke rumah gitu loh bro. Jadi menulis kembali karena itu udah mau busuk gitu. Ezra menulis Taurat kembali dengan bahasa Ibrani itu di abad keberapa itu Bang? Yang Abang tahu? Kalau nggak salah abad ke-14 Nggak ada. Enggak, gini dulu bang. Itu dua loh batu Taurat yang ditulis Tuhan di Gunung Sinai dan diberikan kepada Musa itu masih ada bang. Itu masih ada. Memang di mana? Dua loh Mana ada batu lagi yang kan pertama pecah itu pecah. Enggak, Iya. ini kan disuruh tulis ulang sama Tuhan. Keluaran 34 ayat 1 sampai 4. Iya, Coba makanya dibuka, kan bang Berkat. Taurat Iya, ini kan itu sempat ulang. hilang. Kemudian ditulis ulang oleh Ezra. Ezra menulis ulang Taurat ini. Bukan gitu bro. Itu kan yang ditulis Ezra itu bukunya, kan itu kan yang gulungan-gulungan itu loh. Tetapi kalau loh batu itu kan dia pecahkan dulu gara-gara dia marah sama orang Israel kan langsung menyembah Baal itu kan. Nah, kemudian Tuhan panggil dia lagi si Musa ini. Dipanggil lagi, kemudian Tuhan menulis disuruh lagi. naik lagi ke Gunung Sinai. Iya, ditulis lagi dua loh batu Di itu Keluaran tetap ada. 34 itu. Iya, tetap ada itu loh batu Tetap itu. ada. Cuman udah Tetap ada. kalau nggak salah udah bukan Tuhan lagi yang menulisnya, Musa yang menulis. Kalau nggak salah, seingat saya ya. Enggak, Tuhan juga. Tuhan juga ya bro. Tuhan Saya juga lupa yang menulis. Hanya Musa iya, Tuhan juga. Keluaran 34 ayat 1 sampai apa. Dan Iya, seingat saya Tuhan sih. suruh tuh Musa untuk memahat pertama Musa itu disuruh memahat batu seperti apa tuh seperti kanvasnya lah ya, seperti kertasnya gitulah kan. Nah, setelah dipahat, naiklah Musa ke Gunung Sinai untuk menemui Tuhan. Dan di situ Oh ya mungkin gitu Tuhan ceritanya. tulis lagi. Makanya saya Gitu. lupa juga. Iya, Pokoknya ada campur tangan Musa menulis itu. iya. Gitu ceritanya bro, loh batu itu. Nah, loh batu itu, gini bro, loh batu itu kan ada yang disimpan di di bait suci ya yang ada pada masa itu. Tetapi tidak hanya semata-mata cuma di situ. perjanjian. Ada juga replika-replikanya gitu loh. Replika-replika loh batu itu ada. Makanya seperti yang kita lihat sekarang itu yang ada di Google itu, sebenarnya loh batu itu kurang lebih dia seperti itu. Cuman itu namanya gini. replika, bukan asli. Iya, gitu. replika. Jadi gini, kita kan gini, kayak aku ulangi tadi ya, di dalam sejarah Musa itu lahir dan besar hidup di Mesir dia, menggunakan bahasa Mesir. Nah,
ketika Ya, Musa menerima Taurat betul. dari Tuhan itu, kita nggak tahu nih, nggak ada yang bisa memastikan menggunakan bahasa apa pada saat itu. Apakah bahasa Ibrani atau bahasa yang lain? Kita nggak ada yang tahu tuh. Karena setelah Taurat ini ditulis ulang dengan bahasa Ibrani itu, setahu aku bahasa Ibrani itu adanya di abad ke-10 sebelum Masehi, kalau nggak salah. Ditulis ulang itu di abad Bang, ke-14 kalau sebelum itu Masehi. bang, Hmm. kalau itu bang, gampang aja jawabnya. Kalau kami yakin itu bahasa Ibrani, karena eh, huruf YHWH Tetragrammaton. Wah. itu kan tetragrammaton itu kan bahasa Ibrani tertua bang. Ya memang Itu bahasa itu bahasa itu Ibrani, itu huruf tapi mati semua itu bang, nggak huruf gundul itu. Jadi nggak iya, ada itu yang kan perlu artinya gini, disangsikan YHWH lagi itu kan artinya dari itu kan. aku adalah yang ada, tapi Hmm, diterjemahkan itu salah. Aku adalah aku itu bukan itu hmm, terjemahannya, tapi hmm, terjemahan benarnya hmm. aku adalah yang ada. Kalau di dalam Islam tuh yang maha ada. Jadi gini ya. Jadi ada Enggak lah persamaan bang, enggak bang. penyebutan Hmm, bentar. hmm. YHWH. Bentar ya. Aku adalah aku. Hmm, bukan, aku adalah yang ada. Bukan aku adalah aku. Bentar. Di mana datanya kemarin ada aku catat? Hmm, ini dia. Jadi ada persamaan penyebutan apa namanya gelar kepada Tuhan orang Yahudi dengan orang Islam. Aku contohkan El Shaddai, ya kan? El Shaddai itu di dalam bahasa Arab itu Al Aziz. Itu sama itu artinya maha kuasa. Kemudian El Elyon itu di dalam bahasa Arabnya itu Al A'la yang berarti yang maha tinggi. Wah, penyebutannya. El Roy itu di dalam bahasa Arabnya itu Al Alim yang berarti maha mengetahui. El Olam dalam bahasa Arab itu Al Baki. Itu nama-nama Tuhan Iya tuh bang, Asmaul Husna iya sama bang, dengan iya, orang Yahudi. iya. Hmm. Nah, Itu kalau berbeda YHWH bang. itu Hmm, dengar bentar. Ini hmm. data aku dapat dari Bang Billy Yahudi. Hmm. Dia sendiri Oh, yang ngasih. Wanes. Nah, YHWH itu dalam Wanes. YHWH Hmm. apa? Orang Bang apa Billy Nah, Wanes. YHWH itu Bukan Bang Daud. Itu bukan Billy Billy Yahudi, orang Yahudi. Hmm. Billy Hmm. orang Yahudi yang ada di Indonesia, tapi keturunan orang Indonesia Oh, juga dia. Iya, cuman kan memang keturunan Yahudi dia. Nah, ini data dari dia nih. Akan YHWH itu kalau diterjemahkan, dia yang terjemahkan. Aku adalah dia yang ada. Itu terjemahan benarnya. Itu dari orang itu Enggak sendiri. Makanya salah tuh bang. kalau di dalam Islam itu Al-Hayy. Loh, ini dari Yahudi sendiri kalau nggak salah. Hmm. Jadi kalau Itu dari orang kalau Billy kalau sendiri. kalau kalau Nah, kami ya dasarnya memang harus dari Alkitab ya, Keluaran 13 sampai 14. Ya, di situ jelas loh. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Itu kata Musa, pertanyaan Musa kepada Tuhan, kepada Allah kan. Lalu firman Allah kepada Musa, ini yang benar, YHWH tadi. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi YHWH itu, kalau proper name-nya bang, YHWH itu artinya aku adalah aku. Jadi ini yang proper name. Kalau yang abang bilang tadi itu gelar semua, Asmaul Husna semua itu tadi. Kalau yang ya itu gelar memang. iya, Iya begini iya. Bang Teguh. Itu yang Billy sampaikan itu ketika dia mengatakan aku ada itu diambil dari akar kata. Karena begini, di dalam bahasa Ibrani itu bukan seperti bahasa Indonesia ini. Bahasa Ibrani itu ada akar katanya. Jadi diambil dari kata eyeh itu. Eyeh itu ada. Tetapi ketika dia mengatakan Esra eyeh itu
itu di situ memang aku adalah aku gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam ininya, di dalam apa namanya akar kata eyeh itu adalah aku ada. Memang seperti itu dia. Nah, jadi begitu bro. Makanya malah terbukti gitu bahwa nama YHWH ini turun temurun di bangsa Yahudi kan. Kan dia mengatakan di situ itulah namaku untuk selama-lamanya, dan mereka mensangkralkan itu karena kan sudah disampaikan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Makanya walaupun misalnya gini ya, walaupun misalnya mereka tidak menggunakan bahasa Ibrani, tetapi YHWH itu mereka tidak bisa berani ubah karena itu nama Tuhan turun temurun sampai saat ini itu kan mereka menyembah itu walaupun mereka menyebut Iya, makanya orang ini tuh orang-orang Yahudi itu nggak menyebut nama Tuhan, ya mereka menyebutnya dengan kata Hashem. Hashem itu kan artinya Hashem itu artinya nama itu. Iya, nama itu ketika mereka bilang Ah, Hashem, berarti mereka itu sudah tertuju itu bahwa YHWH itu berarti kan YHWH. iya. Tetapi ada juga Rabi Yahudi itu menerjemahkan YHWH itu menjadi Allah. Di dalam hurufnya menjadi Alef Lamet Lamet Hei. Kalau diarabkan menjadi Alif Lam Lam Ha. Itu nanti kajiannya panjang, itu datanya, itu aku ada di Umi Mican itu. Data itu. Kalau itu Nah, aku bisa mengenai jelaskan tuh, Bang. nama Allah, Kalau gimana nama cara Allah itu jelaskannya? kalau nama Allah itu sebenarnya itu serapan dari kata Eloah. Eloah Udah yang salah. Eloah itu kalau enggak. diserap ke bahasa Arab menjadi ilah. Aduh, sayangnya deviceku cuma satu. Eloah tadi kan aku udah jelaskan. Eloah itu kata Tuhan dalam bahasa Arab, bahasa Hebrew. Eloah, Elohim, Nah, kalau Elohim ini kata jamak, dia jamak dari situ. Jamak antara Eloah dan El. Kalau bahasa Gini Bang, aku mau tanya, di Arab ada nggak frasa L? apa? Di Al yang bahasa ada. Arab Nggak ada L itu nggak ada L kan? L. L nggak ada kan? Jadi makanya waktu orang Kristen datang ke tanah Arab, Eloah itu nggak ada frasanya di tanah Arab. Jadi di Arab kan al yang ada. Jadi al berubah dari L berubah jadi al. Ya, L menjadi il di Arab. Gimana? L menjadi il di Arab. Gini dia, L kayak menjadi misalnya il. contoh Israel, ya kan? Hmm. Nah, bahasa Arabnya menjadi Israel, Hmm. menjadi il dia. Kemudian kemudian ada satu lagi tuh, misalnya Gabriel. Di dalam bahasa Arabnya menjadi Jibril. Il dia jadi, bukan al. Il. Tapi kan di belakang Bang, bukan di depan. Iya. Makanya Kalau di depan contoh yang di depan apa? di depan. Hmm. Kalau di depan al-ilah. Al-ilah kan? Al-ilah itu artinya Tuhan juga artinya. Iya. Kesembahan. Maksudku, abang pernah tahu nggak kalau itu dasar katanya Eloah? Iya, kalau Eloah itu padanan kata Arabnya itu ilah, bukan Allah. Allah dari mana padanan katanya? Allah itu ya Allah sendiri yang mengatakan namanya, bukan diserap-serap dia. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri Allah sendiri mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Kemudian di Taha 14 innani annallah, aku ini Allah. Jadi Allah itu memang Allah sendiri yang menyebutkan namanya, bukan diserap dari al-ilah, ini enggak ada. Tapi gini Bang Tengku, coba gini dulu Bang Tengku ya kan. Bang Bintang Daud gini Bang. Kenapa kok bisa ada kata Allah di Bible Bang? Nah, itu dia. Coba. Ini asal usulnya dari mana ini kata Allah ini kok bisa masuk ke dalam kitab yang asli bahasa itu berbahasa Yunani. Tuhannya orang Israel, bahasa Abraham atau bahasa apa namanya bahasa Israel itu bahasa apa Bang Tengku? Enggak, kalau perjanjian, kalau kitabnya Kristen bahasa Yunani dasarnya. Tuhannya Yesus memakai bahasa apa itu? Satu-satu dulu Bang pertanyaannya ya kan, biar saya jawab ya Bang. Tadi kami udah ngomong sama Bang Tengku.
bahwa pemakaian kata Allah di Islam dan pemakaian kata Allah di Kristen itu memiliki sifat dan tujuan yang berbeda. Sorry ya, contoh ya Bang. Tadi di Islam Allah itu proper name. Ya, Bang, ya. Kesembahan. Di kami Allah itu generic name. Iya, maksudnya gini, Kan aku gitu. bukan nanya Enggak, dengar, proper Bang. name, Dengar, Bang. Dengar, Bang. Dengar, Bang. Dengar, Bang. Dengar, Nggak Bang. Dengar, nanya Bang. itu, cuma Enggak, aku dengar, Bang. tanya Dengar, ini Bang. asal usulnya Bang. kok bisa Bang. diletakkan di kitab Bang Alex. kalian gitu loh. Iya, Bang Alex, dengar dulu, dengar dulu. Itu jawaban pertama yang harusnya Iya, Bang aku gini pahami. Bang Bintang Oke? Daud. Aku yang pertanyaan mau itu gelar, mau itu apa untuk kalian. Yang kupertanyakan kenapa ada timbul kata Allah di tempat kalian, gitu loh. Makanya kan Abang pahami dulu. Jadi kami tadi saya sudah katakan bahwa Allah itu di tempat kami generic name. Makanya kami kalau menyebut Allah lain pun pakai Allah, nggak pakai Tuhan. Iya, Ya. Ah, terus kok bisa Allah. ada kata Allah di tempat kok bisa ada kata Allah? ya itu tadi karena generic name. Ini Kalau dia sih generic name itu apa? sebenarnya Gini, maksudnya gini, Bang sederhana. Bintang Daud gini, dia nggak paham gini. Maksudnya gini, kalau Allah itu kan tentu berbahasa Arab, karena bahasa Arab, ya kan, alif lam lam ha, ya kan. Karena itu namanya bahasa kan. Arab. Lalu gini, Karena itu namanya. kenapa Enggak, bisa karena itu masuk namanya bahasa kan. Arab di kalian? Seperti gini aja, Bang, nggak usah jauh-jauh. Alkitab aja lah, kok bisa diletakkan ke Bible kalian coba? Begini Bible apa Bang. artinya, Bang? Nah, coba. Begini Bang, jadi gini. Ini kan yang pertama ya, kita berbicara masalah Allah ini ya. Kita mengini dulu ya, dari bahasa ini, dari bahasa Semitik sendiri, Allah itu adalah, yang di Kristen ya, itu adalah Elohim atau Elah. Nah, kemudian itu kalau ditarik ke bahasa Indonesia, secara linguistik itu mirip, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bahasa Indonesia sendiri, itu kan nama Allah itu kan sudah terkenal tuh. Nah, kekristenan itu biasanya menerjemahkan itu sesuai dengan bahasa yang ada, yang dipakai di tempat itu. Misalnya Alkitab. Yang orang tahu di Indonesia ini ya Alkitab. Apa itu Alkitab? Berarti itu adalah firman yang disampaikan Tuhan. Oke, Jadi sekarang ini Bang Berkat. Berarti Tuhannya kalian setiap daerah, setiap negara beda-beda namanya gitu. iya banyak. Bukan namanya, gelarnya. Ini Ya, nama dan Tuhan kalian siapa? hanya Enggak, aku tanya. YHWH. YHWH nama Tuhan kami, proper name-nya. Nama Tuhan Gelarnya Yahudi. itu, Bang, yang beda-beda. Marah orang Yahudi nanti. Loh, Bang. Iya, kalau gelarnya itu berbeda-beda. Contoh ya, saya Kok kasih di repot Indonesia kali sendiri ya. lah nama Tuhan aja lo gitu loh. Enggak, Enggak, saya orang kasih apa yang bikin repot masalahnya? Enggak, kalau kami mau di Arab, mau di Israel, mau dimanapun, mau di ini, mau di itu, mau di Itali, mau di apa, kalau umat Islam ditanya ya udah Allah, udah selesai. Kalau kalian di Arab lain, di Itali lain, di Prancis lain, di Cina lain, di Jepang lain, coba. Lagian yang pakai kata Allah itu cuma di Indonesia. Makanya Iya, itu begini, gitu loh. KJP Sama nggak seperti ada. gini Bang Berkat, sama seperti Bible kalian. Ketika orang Itali ya kan berjumpa dengan Kristen orang Indonesia, terus saling membaca kitab, kalian pasti bingung. Jangan-jangan baca mantra ini. Coba. Bro, Kenapa? kesambut Enggak lu. bingung, Bang Bang. Megalodon. Enggak bingung, Bang. Loh, Jadi ya, begini, ketika Bro, kau begini. gini kan, ketika kau bacakan lah ya kan, ketika kau bacakan Alkitab kau ya kan sama orang Jepang. Waalaikumsalam Kan? warahmatullahi wabarakatuh. Terus orang Jepang ini baca apa ini? Jangan-jangan baca Enggak mantra ini. bingung. Kan Enggak gitu. bingung, Bang. Enggak bingung. Sekarang ini kutanya, ketika orang Jepang membaca 1 Yohanes ya kan memakai bahasa Jepang, kau ngerti? Enggak. Itu pertanyaan bodoh menurut aku, Bang ya. Kau pertanyaan bodoh. Udah, kalau ketemu Iya, lain kau ketemu lain sama orang bangsa. Jepang. Orang dengar Jepang dulu, ini Bang. baca 1 Yohanes ayat 1 Bang. pakai bahasa Jepang. Coba. Terus kau dihadapkan. Kau nggak tahu. Entah pun aku dibodoh-bodohi sama orang Jepang ini. Entah pun dia baca 1 Yohanes ataupun segala macam. Kan gitu dia. Karena berbeda Begini, bahasa. Kalau kami original teksnya bahasa Arab, Bang. sampai kemanapun tetap seperti itu. Itu namanya Bang. firman Tuhan. Bang, siapapun kalau lain bangsa ketemu pasti mencari persamaan bahasa apa yang bisa sama-sama dimengerti. Bahasa Inggris Sekarang kah? ini, Bible orang Jepang sama Bible orang Indonesia sama nggak isinya? Sama. Bahasanya sama nggak? Maknanya sama. Kalau bahasa berbeda. Bisa tahu dari mana kau sementara bahasanya beda?
bahasanya ya beda lah. Gini, Jepang ya gini, Jepang, gini. Indonesia bahasa Indonesia. Kalau di Arab, Ketika kalau orang-orang di Jepang Arab itu membahasakan bukan Bible, Yesus, bisa ngerti tapi kok namanya. Yasu. Coba. Tapi kalau di Arab nih, contoh nama Yesus nih ya. Kalau di Arab itu Yasu. Kalau di Indonesia itu Yesus karena mengikuti kaidah daripada Yunani Yesus. Tapi kalau di Inggris itu Jesus. Nah, kalau seandainya ini mau dijawakan nih ya. Yesus dijawakan jadi selamat harusnya. Kalau gitu. Jadi Kalau jadi gini diartikan bang, gitu. jadi gini bang. Menurut abang Tuhan itu terpaku satu bahasa atau semua bahasa dia tahu bang? Bukan masalah terpaku satu bahasa, tapi firmannya itu menyatukan Jawab dulu semua. itu. Jawab Gitu dulu loh. itu, jawab dulu itu. Gimana maksudnya? Tuhan tuh terpaku ke satu bahasa atau semua bahasa dia tahu? Enggak, Bukan masalah enggak. Semua bahasa dia tahu. itu menjadikan satu. Dia gini Menjadikan dia. satu. Dia gini dah Kenapa dia penjelasannya. memakai bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad itu memang orang Arab. Jadi original teksnya bahasa Arab. Supaya Oh, apa? jadi- Jangan berubah-ubah. Sekarang Oh, gini, coba. jadi Tuhan Gini, Tuhan bintang- tuh bahasa Arab. Oh, jadi Tuhan Gini, kau pada gini. saat berfirman pakai bahasa Jepang gitu. Gitu. Gini. Jadi ketika Enggak, Bible seolah-olah kau kok- itu bahasa Jepang, Tuhan seolah-olah- kau berbahasa seolah-olah Jepang kau, gitu. Bang Alex mengarahkan Tuhan tuh hanya mengerti satu bahasa gitu. Iya, oke lah, oke. Sempit oke. sekali. Semua bisa bahasa. Itu, Contohnya bukan seperti kesana, di Bible. Kang Alex itu bukan ke sana. Enggak, benar. Begini, Bang, Dia Bang dia Yoyo, dia dia gini. dia maksa Iya, Tuhan enggak tuh gini, hanya sabar mengerti dulu. bahasa Arab gitu. Jadi Tuhan tuh nggak dengarkan ngerti dulu. bahasa Jepang, nggak ngerti bahasa ini. Oh ya, oke, ngerti lah bahasa Jepang, semua ngerti. Tuhan kau ngerti bahasa Jepang, bahasa Italia. Jadi ketika Bible kau itu memakai bahasa Jepang, berarti Tuhan kau berfirman memakai bahasa Jepang gitu. Nggak ke situ larinya. Atau Jadi- gini. Coba Bahasa gini itu bentar. dipakai hanya untuk supaya manusia mengerti, paham. Gini. Kalau Tuhan tuh Justru mengerti satu semua bahasa bahasa. itu supaya mengerti, Bang. Oh, jadi Kalau satu bahasa Arab berbeda-beda aja. bahasa tambah memperumit. Aduh, Coba Bible kok Jepang si- bahasa Jepang, si Bible Alex Itali ini bahasa belajarnya Itali, gimana sih? Bible Korea bahasa Korea. Jadi, Coba. jadi Tuhan tuh hanya harus bahasa Arab aja gitu. Nggak perlu bahasa Bukan yang harus. lain. Gimana sih abang ini? Gini. Nggak Coba nyambung tuh Bang Alex. Lah, Coba nggak usah sedikit kujelaskan masalah. ya. Bukan Tuhan Ayo, itu ayo, tidak Bang. mengerti berbagai bahasa. Jadi gini, di dalam Islam ya, firman Tuhan itu diberikan kepada nabi sesuai dengan bahasa nabi itu agar mudah dipahami si penerima. Contoh, ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad yang orang Arab dari suku Quraisy, maka digunakan bahasa Arab. Nggak mungkin Tuhan pakai bahasa Indonesia. Tentu Nabi Muhammad nggak paham. Oke. Nah, maka Al-Qur'an itu bahasa Arab. Nah, Al-Qur'an ini bahasa Arab, maka kami menggunakan seluruh umat Muslim ini menggunakan bahasa Arab. Bukan berarti Tuhan nggak bisa bahasa Indonesia, karena memang kaidahnya seperti itu. Karena apa? Ketika Al-Qur'an Indonesia dibawa ke Amerika, ketika dibacakan Al-Fatihah di sana, ya orang Islam di Amerika juga paham, oh itu Al-Fatihah. Dibawa ke Jepang, kita bacakan Al-Fatihah dengan bahasa Arab, orang Jepang juga mengerti. Oh, itu yang dibacakan Al-Qur'an, surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana dengan Bible nih kalau aku compare ke Bible? Ketika Bible dalilnya, bahasa Bang. Indonesia. Bang, ada dalilnya. Al-Quran tuh harus bahasa Arab di mana-mana. Oh, ada harus. Ada dalilnya. Orang Yudaism. Di mana Ada. dalilnya? Sebentar. Di mana dalilnya, Bang? Lanjut, Bang. Bentar, Enggak, buka dalilnya. dalilnya dulu, Bang. Iya, lanjut aja dulu nih, aku buka dalilnya. Buka dalilnya. Mana dalilnya, Bang? Dalil apa? Dalilnya Al-Quran tuh harus berbahasa Arab di seluruh dunia gitu. Ya memang Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa-bahasa lain. Iya, dipakai di seluruh dunia dalam bahasa Arab. Ada dalilnya nggak? Maksudnya dipakai seluruh dunia dalam bahasa Arab. Kami punya jati diri, Bang. Kami punya jati Emang diri. harus bahasa Bang. Arab lah. Bintang Daud gini. Mana bisa bahasa Indonesia? Kenapa? Gini, Supaya gini aku tanya dulu sama Bintang. satu bahasa. Aku tanya dulu sama Bintang gini. Firman Tuhan boleh direvisi tidak? Karena gini. Gini Aku Bintang tanya Daud dulu, gini Bintang Daud. Firman Tuhan boleh direvisi tidak? Nggak bisa direvisi, Bang. Nggak bisa. Terjemahan boleh direvisi bisa? Tidak. Bisa. Bisa. Berarti penerjemahan firman Tuhan bukan. Terjemahan bukan firman Tuhan. Nah, ya udah. Itu dia. Jadi apa? Yang namanya Enggak, firman Tuhan tetap bahasa ketika firman itu diturunkan. Masalahnya nggak apple to apple. Nggak apple to apple. Karena kalau abang memaksa, sedikit saja. Sedikit saja. Bang, Saya nanti aku dari dulu. tadi nggak ada Sedikit ngomong. saja. Bang, biar aku sekali ngomong Bang, nanti Bang siap Bang apa. Judaism ketika di sana Assalamualaikum warahmatullahi membacakan Torah,
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paroten. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dibacakan Torah Shebealph atau Torah Shebiktab itu memakai bahasa Yahudi sendiri, memakai bahasa Ibrani. Cek di sinagog. Orang Yudaism, jadi agama itu harus punya jati diri, punya bahasa sendiri. Bukan berarti Tuhan itu harus berbahasa, itu tidak. Disitulah jati dirinya gitu loh. Nah ketika kami ini Muslim memahami keagamaan kami dengan memakai bahasa Arab, kami ke Inggris pun akan mengerti, oh ini bahasa Arab, sama bahasa persatuan. Itu loh. Sama kami dengan Yudaism tidak memakai terjemahan Ada ketika di dalilnya. dalam dibacakan di sinagog gitu loh. Dalilnya ada dalilnya. Ya, lanjut. Dalilnya ada. Bang Zai, Malah lanjut. pakai dalil kau bintang Daud. Gini aja bintang Daud. Aku tanya sama kau bintang Daud. Menyayangi adik kau tuh harus ada dalilnya Tunggu, Bang, gitu. tunggu, Bang. Segala sesuatu kalau kita Bintang Daud, berbicara gini aja, Bintang Daud, ya. keyakinan harus ada dalilnya. Bintang Daud. Nggak bisa Oke, kita pakai hanya dalil, pakai ngomong dalil. ini dan Oke, itu. pakai dalil gini ya, gitu Bintang loh. Daud ya. Menyayangi guru harus ada dalilnya kau. Bang, tunggu dulu, Bang, tunggu dulu, Bang. Santai, Bang, nggak usah Santai, Bang. emosi. Satu-satu. Bintang Daud, kutanya lu sama kau Bintang Daud ya. Sejak kapan Yesus itu berbahasa Yunani sehingga kitab kau Bible itu berbahasa Yunani? Itu aja. Sedangkan perjanjian lama itu berbahasa Ibrani. Kenapa kitab kau itu berbahasa Yunani? Mana dalilnya bahwasanya Yesus itu berbahasa Yunani? Mana? Masalahnya tadi Mana aku nggak dalilnya Yesus itu mempersoalkan. berbahasa Yunani? Tadi aku nggak Masalah mempersoalkan di masalah sini. bahasa. Jangan masalahnya, tidak Yang ada masalah. mempersoalkan bahasa itu tadi si Alex tadi. Itu. Jadi kalau Aku tanya dulu sama kitabmu, Yesus bukan dari Yunani, kenapa kitabmu berbahasa Yunani? Itu aja, coba jawab. Bang, abang ngerti nggak bang? Tadi saya nggak mempersoalkan masalah bahasa. Yang mempersoalkan Minta masalah dalil bahasa kenapa itu bang berbahasa Arab? Ya Alex. kutanya lah gantian. Kan bang Yesus Alex itu tadi yang bukan orang memaksa Yunani, di kenapa seluruh kitabmu dunia itu berbahasa harus Yunani? bahasa Arab. Ya ampun, ngerti nggak sih? Gak, tadi saya nggak mempermasalahkan bahasa Arab, masalah bahasa bang. Udah, Yang gini, berarti mempermasalahkan kau nggak bisa masalah jawab. bahasa itu. Intinya kau nggak bisa Bukan, jawab apa bukan yang masalah nggak bisa, dipertanyakan. bukan masalah nggak bisa menjawab. Tadi yang mempermasalahkan masalah bahasa itu bang Alex. Ya, coba Masalahnya kau jawab kan dulu kalau kau bisa jawabnya. bahasa. Ya kalau memang kau Enggak, bisa jawab, coba kau enggak. jawab. Kenapa kitab kau Kenapa berbahasa sesuatu Yunani? yang Apa enggak, Yesus itu berbahasa Yunani? Jawab dah, itu aja. kenapa sesuatu yang nggak saya permasalahkan abang permasalahkan? Aku Harusnya abang nanya ke bang bertanya, Alex. bertanya, Kau dijawab. Kenapa bisa kenapa jawab. harus bahasa kenapa harus Arab. kenapa di seluruh dunia itu harus dipakai bahasa Arab kan gitu Itulah kan? bukti Jadi Kalau Nabi originnya. Muhammad asalnya itu Itulah dari bukti Arab, originnya. jadi wajar Al-Quran kalau itu memang berbahasa kalau Arab. Aku memang tanya sama kau, kalau memang Yesus itu itu bukan berbahasa Yunani, kenapa disunahkan, kitab kau berbahasa kalau Yunani? itu memang diperintahkan, Ya, di oke. mana dalilnya? Iya, Biar saya Al-Quran belajar itu juga diturunkan kan dalam gitu. bahasanya Nabi Muhammad, bahasa Arab. Pertanyaanku, Yesus itu bukan bahasa Yunani, kenapa kitab kau berbahasa Yunani? Itu, jawab. Bang, abang ngerti nggak pertanyaannya bang? Tadi yang bertanya masalah bahasa itu bang Alex. Ya, saya nggak mempersoalkan jawab masalah aja, Bang. bahasa. Bintang Daud. Saya hanya bertanya sama bang Alex tadi. Berarti kalau lu di seluruh dunia wajib pakai bahasa Arab kan gitu kan? Kalau memang wajib pakai bahasa Arab, apakah itu perintah Jawab dulu, Tuhan Bintang Daud ya. atau Saya ulangi perintah Bintang Daud ya. Nabi? Jangan bawa Alek udah Itu yang pergi. kan nggak bisa jawab dari Enggak. tadi. Ya, coba jawab. Kalau Al-Quran diturunkan berbahasa Arab karena Nabi Muhammad berbahasa Arab. Pertanyaanku, Yesus itu dia orang Israel. Kenapa kitab kau berbahasa Yunani? Coba jawab. Kalau ku jawab, abang bisa terima? Ya kau jawab, Yesus itu bukan orang Yunani, dia orang Israel. Kenapa kitab Kalau kau abang, berbahasa kalau Yunani? kalau ku jawab, abang bisa terima nggak? Jawab dulu. Itu. Jawablah, dijawab. Aku nunggu jawabanmu dari tadi. Enggak. Kalau aku jawab, abang bisa menerima apa enggak? Dijawab aja, dijawab aja. Kalau jawaban itu Oke. tergantung penilaian. Kita Oke, Bang. penilainya Dengar ya, dari Bang, ya. kebenaran. Dengar bang sesuai fakta dengar. Kenapa bahasa Yunani? Ya, karena dulu bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Sama kayak sekarang bahasa internasional bahasa Inggris. Mau siapapun, bangsa apapun sekarang bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris. Kalau dulu di zaman Yesus bahasa internasionalnya bahasa Yunani. Jelas bang? Jelas kami jelas. Jadi yang permasalahannya apa? Bahasa Arab. Kalau bahasa Enggak, Arab,
Jadi Ya, enggak bang. Sebentar Pertanyaan dulu. saya tadi gini bang. jadi Di mana Yerusalem, dalilnya jadi Israel bahwa Nah, mana sebetulnya dalilnya umat bahwasanya Islam dulu itu tuh harus pakai berbahasa bahasa Yunani? Arab? Surat Mana Yusuf dalilnya? ayat 2. Dengar dulu kawan-kawan. Mana Aku dalilnya kalau dulu terangkan. tuh berbahasa? Surat Yusuf ayat Dengar. 2. Surat Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Paham? Sudah sampai di situ. Surat mana? Surat Yusuf ayat 2. Coba kamu buka. Surat berapa tuh? Surat berapa? Yusuf Surat berapa? ayat 2. Buka Ya, kuping, surat berapa? buka kuping. Surat Surah berapa? Yusuf Surah ayat berapa? 2. Surah berapa? Ya ampun, gak jelas. Surat Surah berapa Yusuf itu? ayat 2. Iya, surah berapa? Kok surat berapa? Kok ketik aja di situ Oten, surat Yusuf ayat surat 2. Yusuf. Gak pakai nomor Bang. surat Jangan panas, Yusuf. Bang. Jangan panas. Kamu Di sini itu nggak ada Al-Quran itu pasal-pasal, surat Oke. Yusuf, surat Al-Maidah. Gak usah pakai Kan ada nomor-nomor. Kan ada surah 12 Kau nomor sekian ketik di berapa? Google itu surat Yusuf ayat 2. Kuping kau nomor dibuka. berapa? Tidak Nggak ada pasal nggak di ada sini. surat 12 nggak ada. Udah bang, jangan Nggak emosi ada lah surat bang. 12 Jangan nggak ini, ada. Ada santai juga aja. Al-Baqarah, Kau udah Al-Maidah, dibilangin surat Al-An'am, apa? Surat Al-Anfal apa? gitu. Surat apa? Bodat juga kau ini. Aduh, gak enak ini bahasanya. Nah, Udah lah, disamakan turun dengan aja lah. Bible. Kau Anda. sudah kubilang surat Yusuf. Surat apa lagi emosi. kau tanya? Turun aja lah, aku turun aja lah ya. Aduh, nggak ada yang emosi. Oke deh, aku Dia turun. tanya surat apa? Surat apa? Jadi Bodat gini kupingnya ya, itu. Sosok mau jadi menjatuhkan. tentang nama Coba. Allah tadi, jadi orang Yudaism yaitu yang di Rapsadia Gaon itu menyamakan antara YHWH itu disetarakan dengan Allah. Ingat, bukan Muslim yang menyetarakan, mereka orang Yudaism yang menyetarakan. Itu Rapsadia Gaon. Nah, ketika polemik nama Allah, ya sebenarnya gini, itu ada ditemukan di Arabik Sinai ya, yaitu di Presidio Arabik Sinai gitu loh, nama kitabnya ya, itu di zaman Amr bin As ketika menjadi gubernur di Mesir. Nah itu langsung ditulis, dicatat, ditranslate ke bahasa Arab. Karena pada saat itu di abad 9 kalau nggak salah. Nah itu terjadi pergeseran budaya, pergeseran bahasa. Dari tadinya bahasa Koptik menjadi bahasa Arab. Karena di situ Arabisasi itu sangat sangat orang berbahasa Arab itu sangat seksi gitu loh. Jadi dipuji gitu loh yang bisa berbahasa Arab. Nah Mesir itu terjadi Arabisasi. Dulunya bukan berbahasa Arab Mesir itu. Nah barulah ditranslate dari bahasa Koptik ke Arabic Bible begitu. Nanti turunannya ke Pandaik gitu loh. Ya terkadang Oten ini tidak mau terima Pak. Ini Oten-Oten di bawah nih. Aku dulu ini ya, aku bilang aku dulu Kristen. Menjalani ilmu Islam tuh dua ajaran tuh selama 4 tahun 5 tahun. Aku memasukin ke logikaku. Kalau Oten-Oten yang sekarang ini bukan masukin logika, ke egosnya semua. Mau berdebat apa sama aku buka. Kemana si Bintang Daud tadi? Ya, Bukan jadi aku nggak ngerti Kristen awal. ilmu oten-oten ini, ngerti aku ilmu oten-oten ini. Tapi harus berlogika Jadi lah. Kristen Jangan awal untuk itu, menjatuhkan. jadi Kristen awal itu ya, ini di zaman tahu kan tentang kisahnya Saibul Kahfi, Stephen Slippers, Ya. tahu ya? Kristen itu kaum Kristianos, Pak. Nah ya, jadi oke lah kita nyebutnya ya Nasrani awal pengikut Nabi Isa gitu kan, mengalami persekusi. Nah ilustrasi dramatasi persekusi terhadap Kristen Romawi ya, ini jadi mengalami persekusi gitu loh oleh penganut pagan gitu. Nah ini di sini nih, orang-orang pagan dan Yahudi bergabung dengan para tentara untuk melaksanakan perintah raja. Nah ini sampai dikejar-kejar. Nah ini nih. Nah ini nih si yang ini suratnya nih.
Ini suratnya. Itu buku apa tuh, Bang? Ini. Naskah Lut Mati. Ashabul Kahfi. Ya, ya, ya. Jadi ini Nasrani awal ini dihabisi gitu loh, dikejar-kejar sama penganut orang-orang Tritunggal. pagan dan Yahudi, orang-orang Eseni yang kalau sekarang itu Kristen sekarang gitu loh, Kristen yang penyembah Yesus ini kan. Ya, yang Tritunggal. Nah ini nih ilustrasi dramatisasi persekusi terhadap Kristen Romawi. Di pelakunya itu orang-orang pagan, sampai dikejar-kejar masuk ke gua gitu. Ada yang diduelkan dengan singa gitu di Roma tuh. Ada Iya, yang zaman pernah, Romawi. ada yang pokoknya banyak sekali gitu. Yang lari menuju gua gitu kan, menuju gua. Tahu kan cerita tentang Seven Sleepers atau yang tidur 7. Nah ini nih Kaisar Decius. Ini Kaisar Decius. Kristianus Yang tuh, Pak. mengejar-ngejar. Bentar, Pak. Iya. Dia Kristen Ini tuh pagan asal ini. muasal katanya Pagan. Kristianos, Pak. Kristianos tuh dulu kaum kuli, kaum Buddha, kaum yang Nah, ini membuat bangunan. Siapa yang tidak menyembah sama Paulus, Tuhan mengikuti kota Paulus kuno disiksa. Itulah. Nah ini nih Efesus nih, runtuhan kota kuno Efesus. Sejarahnya ini gua yang pada saat itu yang dikejar-kejar tuh, sampai diabadikan di Quran surat Al-Kahfi, yang tidur itu beratus-ratus tahun gitu loh. Ada kan filmnya juga kan, yang 300 tahun. oleh Dakianus atau Decius, oleh Raja Decius, penyembah pagan itu. Sebenarnya itu Kristen gitu loh. Udah jadi dianggap bahwa Yesus itu seperti penjelmaan Zeus lah gitu. Karena terkontaminasi dengan ajaran Eseni yang pagan, penyembah pagan gitu, terkontaminasi dengan ajaran Yunani gitu. Itu kan keponakan itu pokoknya Arius lah. Kalau Arius itu kan masih ini kan masih murni itu loh Kristen lah kalau Arius itu. Ya, Arius masih itu ini keponakan dari masih keturunan orang yang mati di gua itu. Keturunan Ashabul Kahfi. beratus-ratus tahun itu. Keturunannya itu Arius. Makanya Arius itu yakin gitu loh bahwa Isa atau Yesus itu adalah hanya seorang utusan dan nabi. Kayak Bahaira itu kan, Buhairah gitu kan. Khairah. Pendeta Buhairah itu yakin gitu kan bahwa Isa atau Yesus itu ya hanya seorang nabi, bukan Tuhan. Ini ada yang menarik di sini nih. Ntar saya cari dulu ya. Ini udah tamat saya, tapi lupa lagi saya. Oh, sekarang kan Turki, sekarang peninggalan Kristen ya, kayak Efesus, Tarsus gitu kan. Terus itu kan sekarang jadi kantong-kantong Muslim di Turki itu kan. Nah ini nih Yakub Seruk. Nah, ini nih yang seorang rabi Kristen gitu, seorang uskup ya, Kristen yang mengejar-ngejar pengikut Isa bin Maryam. Yakub Seruk. Mereka itu awal mulanya satu kitab Jadi mereka beliau tuh, Pak. Tuhan. Kitabnya Injil. Karena Injil itu banyak mengambil surat-surat ayat-ayat di Al-Quran. Makanya mereka protes. Akhirnya mereka memecah belah. Menjadilah Alkitab itu. Tapi yang kayak seperti surat Amsal itu. Surat Amsal itu banyak ngambil ayat dari Al-Quran. Tetap juga mereka pakai. Kalau Bapak pernah buka Injil tuh ada tebal bukunya. Nah ini nih, ini saya bacakan nih.
Ini saya bacakan nih. Setiap hari orang-orang dari berbagai penjuru berkerumun di kota Efesus, dan asap dari pembakaran hewan sembelihan pun menyelimuti kota. Asap sembilan itu menjulang tinggi hingga menyelimuti tembok-tembok kota. Pesta pora pagan itu menjadi sebab duka bagi orang-orang beriman. Mereka menundukkan kepala-kepala, menutupi wajah-wajah mereka karena takut menjadi korban persekusi. Ya, dan mereka pun meratap. Di hari ketiga, tanpa peringatan terlebih dahulu, raja memerintahkan untuk melacak orang-orang Nasrani. Orang-orang pagan dan Yahudi bergabung dengan para tentara untuk melaksanakan perintah raja. Dan dengan cara kekerasan itulah rejim Decius menyeret orang-orang beriman keluar dari tempat persembunyian, dari tempat perlindungan mereka. Nah, mereka dibantai nih, pengikut Isa ini, pengikut Yesus ini. Itu dibantai pada waktu sama Romawi itu Pak kalau nggak salah. Itu di waktu masih Iya, satu tuh, sama orang-orang. Bait Allah tuh di Lembah Baka kalau kita sekarang ini Masjid Al-Aqsa. Nah mereka tuh dibantai, bait mereka tuh dihancurkan karena memang tidak sesuai. Ajaran mereka tuh tidak sesuai, makanya dihajar, makanya mereka beralih ke bait yang kedua. Bait yang kedua tuh di Yerusalem. Kan memang tidak sesuai dengan apa kalau bilang kalau kaumnya Abraham, Nabi Ibrahim tuh hanya satu apa Tuhannya kan Allah gitu kan. Kalau mereka berbeda, makanya rebut-rebutan lah bait itu di Lembah Nah, ini Baka itu. nama-nama yang tidur di gua ini yang Milka, Martunius, Castunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Kalusi. Nama-nama ini tidak berbeda dengan apa yang disebutkan Imam At-Tabari. Jumlah 8 pemuda yang disebutkan Imam At-Tabari selaras dengan manuskrip Saint Petersburg NSS 4. Dalam manuskrip tersebut tertulis, sekarang Maximiliano Yamlico, Martolos, Dionysius, Esiones, Seraphim, ini nggak ngerti sih nama-namanya. Antonius diteguh di atas keimanan terhadap putra Tuhan dan mengemban penderitaan penyaliban. Tapi itu udah nama-nama Yunani ya. Gitu loh. Iya, udah nama nus gitu. Gitu. Ya kita juga harus inilah, memang dulu itu namanya nus gitu, padahal di daerah sekitaran antara Turki. Pakai nama Yunani deh ya. Iya, antara dekat Yordan sama Turki itu. Kalau sekarang kan Yordan udah menjadi rata-rata Muslim semua kan. Muslim Turki lagi ya. Theodosius II dalam cetakan koin emas. Karena Ya, kan lumayan lah buku ini gitu loh. Lanjut. karena kan gitu. dulu kalau misalkan nabi itu selalu dipercayai dari kaumnya Nabi Ibrahim. Nah, si Yesus ini tidak melalui kaum itu, Pak. Di Bethlehem, di Yudea, dia orang bukan kaum Nabi Ibrahim, makanya orang-orang seperti orang Yunani, orang Romawi itu mengusir mereka gitu. Kok bisa? Sedangkan bukan apa, nabi-nabi itu kan harus keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi mereka mengapainnya si Yesus ini dari Nabi Yakub, padahal tidak. Makanya mereka diusir. Iya, makanya Itu Yesus ini kan ditolak dipercayai sebagai gitu. Mesias karena bukan dari keturunan Yakub. Karena kan perjanjian Tuhan itu Mesias itu kan raja itu dari keturunan Yakub semua. Benar, itulah. Nah, karena dia bukan keturunan Yakub, jadi ditolak sama orang Yahudi. Iya, jadi banyak ya dulu itu, banyak catatan Thomas, catatan Yakobus, ya, terus catatan siapa lagi itu, pokoknya Barnabas. Nah, tapi Ya, kan itu di ditolak apokrif sama semua orang ini. kan gitu. Ditolak kan di apokrif. Tapi yang diambil Lukas. Kalau
kalau saya sering, sampai hari ini saya belum mendapatkan jawaban dari orang Kristen ya, manapun itu, mau itu pendeta, mau itu pastor. Saya pernah bertanya satu hal, pertanyaan saya itu. Lukas tahu tentang cerita tentang Yesus disunat, Yesus lahir itu kan. Banyak tercatat kan, ada di kitabnya Lukas. Nah, ketika saya bertanya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus ketemu Lukas. Sampai hari ini saya nggak dapat jawaban, Pak. Iya, nggak ada, emang nggak pernah Dari ketemu. mana Lukas? Kitab Lukas Dari kapan mana ditulis, Lukas tahu Yesusnya tentang kapan? sejarah Yesus gitu. Ya, Orang ini ngambil makanya juga, gitu. orang ini ngambilnya dari Injil-Injil apokrif juga, Bang. Kayak contoh ya, silsilahnya Bunda Maria, mana ada di Bible orang ini nggak ada. Orang ini ngambilnya itu dari Injil apokrif itu. Nggak ada silsilah Bunda Maria Oke, di abang-abangku. apa? Oke, abang-abangku, saya izin turun ya karena ini saya mau istirahat, ini udah jam 23. Iya ya Bang, Ini aku pun setengah nih 12. paling setengah jam lagi Mohon nih. maaf ya abang-abangku, barangkali saya salah-salah kata karena lidah saya mungkin pendek, kurang bisa menjelaskan. Mantap tuh Bang, Seperti dapat orang ilmu lain, baru. saya nggak- Ya, itu aja ya semuanya ya. Banyak Oke, Bang, mau makasih, Bang, diceritakan, udah tapi mampir. ya waktu terbatas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dapat ilmu baru kan. Febri, Yuk. Febri, Bang Alan, Bang Alan, Tidur. Bang Alan, Bang Alan. Sering kali Bang sesuai faktanya asal naik tidur. Iya. Bang Alan, oi, Apa itu? Bang Teguh, fotoku siapa yang nyebarkan Bang? Ada yang nyebarkan? Di mana? Entah kata si Febri. Aku jarang buka grup. Oh, udah lama itu. Nggak percaya lah. Biasa, cover boy dia foto cepat nyebar. Enggak, aku dibilang gini. Kata si Febri, Bang Alek, foto kau ada kan Lek, katanya. Kok tahu kok, aku bilang gitu. Ya udah disebarkan sama sesuai fakta, katanya. Kayaknya kau bilang Entah itu udah berapa- disebarkan sama Bang sesuai fakta, kata Bang Alan. Aku, kok kapan-kapan disebarkan gitu juga aku. Tadi kau rungkat tadi di Komal Noni tadi Bang, Ke-ban lagi dia. katanya. Mm-mm. Awak lagi seru-serunya. Tadi udah mulai panas aku loh. Udah mulai panas mesin tadi. Mesin domplengnya udah mulai diengkol tadi. Makanya kalau panas itu open mic-nya jangan lebih dari 3. Ya kalau Enggak, lebih tapi pakai waktu Bang, pakai waktu. Orang ini udah kelojotan tadi tuh. Aku data-data aku belum kebuka semua. Enggak, aku tadi gini. Mau aku bilang gini kan. Nabinya nabi palsu, Tuhannya pun Tuhan palsu. Aku nunggu orang ini buka Ya, data, makanya gitu coba. Enggak, orang itu gini Bang. Legitimasinya pengesahan orang itu untuk nabi sama Tuhannya sama rasulnya itu sama umatnya itu Bang. Enggak ada. Coba sekarang gini lah. Yesus katanya Tuhan nggak pernah mengakui Tuhan. Itu yang pertama. Udah gitu Paulus katanya rasul, nggak pernah Yesus mengatakan bahwasanya dia mengutus Paulus, ya kan? Coba Bible-nya, kitabnya katanya Bible Kristen, Bible-nya firman Yesus, tapi Yesus nggak pernah mengucapkan bahwasanya Bible itu adalah firman-Nya. Coba. Jadi kan gimana? Jadi ya semua itu ya palsu semua. Bible-nya Bible palsu, Tuhannya Tuhan palsu, nabinya nabi palsu. Coba. Ya kan? Itu belum kesana tuh tadi gitu loh. Masih ku tahan Sebenarnya- kan. Cuma karena gini kan, aku ngikuti aja tadi kan. Ini kayaknya udah mulai apa ini kan, si Berkat sama siapa ini udah mulai panas ini ya kan. Mau komenkan lagi, rupanya udah rungkat. Aduh, parah nih gitu juga aku kan. Sebenarnya untuk menjatuhkan Oten ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama,
kita tanya dari awalnya. Di mana di Alkitab kalian Yesus tuh mengaku bawa agama Kristen. Dan Nggak yang ada orang kedua, yang bilang Kristen bukan agama nanti katanya. itu udah Udah jatuh sering kita mereka. Bang Rian, kita udah sering Bang. Tahu kita, maksudnya Udah. gini, apa jawaban orang itu udah kita tebak duluan Bang. Udah tebak kita. Udah Satu ketebak itu. kita duluan. Yang kedua, coba Oten itu suruh buka Matius pasal 7 ayat 23. Suruh buka di akhirat Yesus tidak bakalan mengakuin kalian umatnya. Itu udah juga tuh. Buka juga ya. Sering. Di Matius pasal 7 ayat 23. Suruh buka mereka, suruh ngartikan. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Suruh baca mereka. Apa artinya itu? Tapi gini loh, iya Bang Tengku, tapi gini loh. Si Noni itu kalau mengeluarkan koin cukup banyak juga itu loh Bang Tengku. Ya lumayan juga ya, 100 semua dikasihnya. Abang 100 kan Bang. Aku tadi pertama udah 300. Cuma naik cepet lagi 400. Belum lagi yang Oten, belum lagi Bang Tengku kan, belum lagi yang lain ya kan. Udah kan asal apa dikasih dia kan. Banyak juga dia tuh ngeluar koin itu. Padahal yang nyawer juga nggak ada ya kan. Iya nggak ada. Paling promek lah Bang, promek paling berapa kali lah nyawer kan. Aku asal apa di DM sama dia. Ya ini jujur-jujuran aja bukan dia asal apa DM ya kan. Paman naik paman. Kalau nggak ada paman nanti nggak enak lah. Nggak apa kurang rame kata dia kan. Nanti aku kasih paman nanti kuin kata 300. Ya itu aja aku bilang. Memang dibilang gitu dia. Gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau sempat ya aku ke sana. Kalau nggak yang kemana gitu kan. Macam semalam Itu itu sebenarnya- aku macam semalam itu Bang Tengku ya kan. Waktu semalam itu kan aku bilang gini, ya enak juga sama dia kan waktu aku jualan waktu malam minggu kan. Malam minggu kan rame jualanku kan. Jadi gini, dia ada bilang gini kan, "Paman, minta tolonglah paman, CP itu kan naik ke komalku ya kan." Ini ada herder di bawah nih, Iger nih, Iya, Oten nih, Oten. Naik go. Naik Mana kok, berani Iger. naik dia. Iger. Gitu Bang Tengku. Nah, berani dia. Jadi gitulah Bang Tengku ya kan. Paman naik nah paman. CP minta itu tuh minta timbal balik kata dia naik ke komalku. Kau juga harus bawa narasumber ke komalku katanya kan. Udah gitu kalau nggak salah ya kan malam minggu itu kan, ku bilang lah, oh tenang, nanti biar paman panggil di pasukan paman, Bang Tengku sama Bang sesuai fakta, gitu kan. Terus dia ada bilang gini dia Bang Tengku ya kan, Tengku Apa? ada CP lari katanya. Bukan lari, aku di API masalahnya. Kan udah diinterupsi. Nggak Iya boleh memang diskusi memang sama iya orang memang ini. CP ke komal dia. Nggak tahu aku. Iya waktu Bang Tengku lari Bukan. itu. Oh, nggak ada. Bukan lari itu. Kan ditelepon sama Alan suruh masuk ke rumah. Di situ udah ada Bang Salman, udah ada Bang Bang Bukan ke Al. roomku. Enggak, yang di roomnya si ini kan, si Markonah kan. Iya. Ada naik CP bentar, langsung begitu naik langsung menghujat. Aku suruh turunin. Naik menghujat. Bukan aku nggak berani, Lex, sama si CP sama si apa Kiamat. Data-data aku banyak. Cuma memang udah interupsinya dari API kayak gitu. Jangan diskusi sama orang ini penghujat. Ya makanya aku males. Kalau mau hujat-hujatan banyak juga data-data hujatan. Cuman buat apa? Nggak ada poin. Nggak ada ilmu yang bisa didapat. Buat apa saling hujat kayak kemarin tuh? Apa yang bisa kita lihat? Apa yang kita tonton di situ? Yesus babi anjing. Enggak, Bang Baal pun nggak bisa juga kayak gitu. Jujur aja aku bilang. Dia udah kesal itu. Kelihatan dia udah Iya, kesal. enggak maksudnya gini loh. Kita boleh keras tapi ada edukasinya gitu kan. Ya kita mainkan data, seperti ini seperti itu. Ya kalau mau menghujat kan data-data orang itu kan data-data menghujat semua kalau untuk Kristen kan, untuk Bible kan. Kenapa? Karena tuh ya kita banyak itu di Bible itu kalau untuk menghujat orang itu kita tampolkan. Nggak perlu. Kalau mau anjing, babi, itulah kalau mau anjing. hujat-hujatan banyak. Ini contoh satu ya. Itu. Ini mungkin kalian belum pernah baca ini. Ini aku tunjuk ke satu nih. Iya, karena gini ya teman-teman ya. Karena Yesus itu gimana ya? Gini aja Bang, pakai fakta, pakai sesuai apa aja ya kan.
Cobalah masalah Yesus itu kan jadi makhluk, ya kan tiba-tiba dituhankan, ya kan? Itu udah hujatan semua itu. Coba cerita kemanusiaan Yesus saja udah hujatan semua itu kalau kita mau. Makanya kalau ajaran apa dibilang apa ajaran Islam itu ajaran Iya, gini-gini jadi apa banyak ini data sama aku nih ya. iya. Boleh melacur tapi bayar pakai Di roti. bawah Ada. oten antri, enggak di bawah oten nyimak ini di bawah oten, nyimak banyak oten di bawah. Bentar. Entah kah. Habis ayam gua dimakan kucing ya, kancu. Iya, 12 ekor habis dimakan kucing kucing gitu. Kucingnya kucing ya kok anjing pula ya kan. Febri. Kau ngapain? Stream apa kau? Nih, ku kasih ayat satu nih. Pep. Streaming apa kau? Nih kita kasih data untuk ini, untuk siapa tuh? Siapa namanya di bawah sih, Ger? Coba ten dulu lah, nggak ada hiburan kami nih ten lah. Jangan sampai aku apa ini? Nih, baca Lek. Apa itu? Kau baca dulu nih. Biar aku baca dulu. Amsal 6 nomor 26 tindik bertindih 28. Ya, terjemahan, ya kan? Bila engkau tidur dengan pelacur. Waluh, ngeri kali nih, Bang. Bila engkau tidur dengan pelacur, engkau apa itu? Engkau bisa membayar hanya seharga roti, tetapi bila engkau berzina dengan istri orang, harganya dibayar nyawa. Artinya? Apa itu? Bila artinya engkau, coba biar aku cermati dulu Bang, coba. Bila engkau ini Bible Kristen ya, ini Bible Kristen Amsal 6 nomor 26 ya, tindik bertindih 28 ya. Bila engkau tidur dengan pelacur, engkau bisa membayar hanya seharga roti. Tetapi bila engkau berzina dengan istri orang, harganya dibayar nyawa. Bermain api hangus, bermain air basah, bermain pisau luka. Ini artinya berarti pelacur lebih mahal dari istri orang gitu. enggak, kalau sama pelacur boleh bayar pakai roti, tapi sama istri orang tuh harus mati. Berarti boleh melacur, yang penting bayar pakai roti. Walaupun pakai roti gitu ya. Gitu. Jadi ajaran Kristen gitu rupanya. Serem kali ini ajaran Kristen ya. Masa ajaran Kristen pelacur boleh? Gimana sih kalian ten? Katanya firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ngajarkan seperti itu, berzina, bersundal, bersukaria, berjama-jama, susunya dibelai-belai. Masa firman Tuhan seks semua sih? Gimana sih ini kalian ten? Nggak nyangka. Pasti Jadi mereka gitu ya, teman-teman ya. menjawab Jadi enggak. kalau kita mau masuk Kristen ya kan, semua dienakkan ya kan. Mau berzina boleh, mau mencuri boleh, mau ngapai-ngapai boleh. Yang penting sudah ditebus dosa dengan cara apa? Dengan cara menumbalkan Tuhan di atas tiang salib. Pasti mereka tuh beralasan Amsal itu kitab yang berpuisi. Amsal itu isinya kitab-kitab yang berpuisi. Ini lagi nih, supaya pelacurnya pelucurnya diingat sama pelanggan di sini nih. Ambillah kecapi, kelilinglah kota, hai pelucur malang yang terlupakan. Petiklah kecapi, bernyanyilah lagi agar engkau diingat kembali. Biar diingat sama pelanggannya nih. Ajaran macam apa ini? Ajaran gilanya itu. Ini ya saya 2316. Orang tengleng. Oke, kalau data-data kayak gini banyak. Cuman enggak apa. Namanya Oten, orang tengleng. Gitulah dia, Bang. Mana lah Bu.
terbalik-balik. So kali tadi aku di rumahnya siapa tuh, udah di rumahnya Bang Palupo ya kan. Like, kok rasaku Kena. Keren. Orang dia jelas sekali ngomongnya. Aduh. Bukan pelucur aja dibacanya, jelas-jelas Bang Giger sekali. naik aja lah bang, kami malas bacanya semua, abang aja yang baca. Bang Giger, naiklah. Naik Bang Giger. Aduh. Itu kelakuan Iger itu. Aduh. Iger. Mana sih Iger tadi nih? Ke Banda. Berapa hari? Ini ku tambahkan lagi ayatnya ya. Jadi menurut Paulus, perempuan yang kawin itu jadi ketimpa kesusahan nih. Ini baca nih. Tetapi kalau engkau kawin, ini 1 Korintus 7 ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Kau ganti Jadi aja nama akun kau tuh, jangan Iger. Kau tahu arti Iger nggak? Kau ganti aja penakut. Aku kirim ke grup lah ini. Nama Iger. Kirim ke grup nih. Apa jadinya nih kalau gue kirim ke grup ayat ini ya? Aduh. Iger. Yang hamili Paulus siapa Iger? Paulus ini hamil ini, woi. Ini nih Iger. Paulus kau ini hamil nih, ha, kau baca nih. Yang TB aja lah, yang TB. Mana TB? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Siapa yang ngambilin Paulus? Ger. Hei. Alah, Ger. Baluap. Ya udahlah, kita rungkatkan lah ya. Istirahat dulu di jam 12. Aku besok ada kegiatan. Bang Oke, Rian, siap, makasih Bang. Bang. Oke, Bang, siap, Mampir, Bang. Bang. Assalamualaikum.